orang hidup di dunia itu harus berbuat baik mas, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau mengutip dari kata-kata Imam Bukhari mas, khairunas anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terusnya dalam berusaha hewan ternak ini, khususnya sapi, jangan sekali-kali menarget atau mengatur Allah mas. Dalam peternakan ini, dalam usaha ini, kita jalani apa adanya mas. Kita jalani, kita ikhtiar, kita berdoa. Masalah hasil itu urusan Allah mas. Jadi kita jalani aja udah. Karena saya dalam hidup ini tidak pernah mentarget. Karena apa yang saya targetkan biasanya tidak tercapai. Jadi saya dalam hidup ini ya udah jalanin aja. Usaha, ikhtiar. Saatnya kita berdoa. Karena saya yakin mas, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Kunci kesuksesan itu adalah ridhonya orang tua mas. Karena uang itu dapat dicari, ilmu itu dapat digali, namun kesempatan untuk berbakti kepada orang tua tidak akan terulang lagi mas. Saya bisa seperti ini karena dukungan dan ridho dari orang tua mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mas. Bertamu Bang, mas. Ya. Sambil saya sambil ya mas. Nggak apa-apa. Ini sambil beri rumput ya bang ya. Iya ini kebetulan. Ini sore-sore bang. Saya sambil ya ini sambil. Boleh lah. Sapi saya nih. Sekalian saya nanya-nanya boleh kan ya? Boleh. Bang, kemarin kan udah pengiriman keberapa yang di kandang di Jakarta? Alhamdulillah sudah pengiriman yang ketiga. Ini untuk sapi-sapinya, dan ini mungkin pengiriman yang keberapa ini? Terakhir. Ini terakhir ya? Kalau terakhir gini terkumpul berapa ekor di kandang bang? Di kandang sama ini ada 64 ekor. 64 ekor ya? Iya. Mantap. Kalau jenisnya random ya bang ya? Jenisnya macam-macam, ini ada simental, ada juga limosin, ada pegon, ada Aberdeen Brangus, macam-macam lah variasi kita. Iya. Bang, saya pengen nanya nih masalah tentang penjualan dan hasil untungnya jualan sapi, terutama jualan di Jakarta, gimana sih bang kondisinya? Kondisinya kalau di Jakarta alhamdulillah untuk hasilnya lumayan. Omsetnya juga lumayan. Kalau setiap tahun saya untuk kurbanan keuntungannya bisa 200 hingga 400 juta. Itu per tahun ya segitu bang? Per event kurbanan ya, untuk pemeliharaan 4 bulan, pemeliharaan 4 bulan dengan kapasitas sapinya 94 ekor. 94 ekor. Iya. Abang juga di sana ada ini ya, kambing juga ya? Kambing juga ada juga. Kalau digabung dengan kambing gimana bang? Omset kambing? Kalau setiap pembelanjaan kambing itu berapa ekor sih? Biasanya saya sampai 150 ekor. 150 ekor. Iya. Saya sambil-sambil ya. Boleh lah, siap. Oke. Kalau keuntungan biasanya per ekor tuh gimana bang ceritanya? Untuk keuntungan variatif ya mas. Biasanya keuntungannya per ekor dalam pemeliharaan 4 bulan ada yang 10 juta, tapi itu pun masih kotor, belum bersih ya. Dipotong biaya transportasi, biaya pakan, terusnya anak kandang, atau ongkos gaji yang kerja. Ya bersih-bersih saya per ekor nerima antara 5 hingga 6 juta ya mas. Tapi namanya rezeki kita nggak bisa ditargetkan gitu. Ya berjalan apa adanya aja mas. Dan juga kan biasanya kalau bersihnya bisa 5-6 juta itu berapa ekor sih yang kalau pas event gitu terjualnya? Berapa ekor? Biasanya 90 ekor sampai mas. Jadi nggak mesti juga, tergantung kita lihat kondisi penjualan, terusnya kondisi antusias masyarakat untuk berkurbannya gitu. Kayak misalkan mengalami kerugian gitu pernah nggak bang? Kalau kerugian, alhamdulillah, namanya orang berdagang ya,
nggak selamanya ada mulus gitu. Kadang untung, kadang rugi, tapi kan ya masih banyak untungnya. Kalau banyak ruginya ya nggak saya lanjutin, Mas. Nah, kan ada prosesnya nih, dapat sapi dari sini terus dikelola lagi di Jakarta. Itu berapa lama sih Bang pemeliharaannya? Pemeliharaannya rata-rata 4 bulan ya, 4 bulan atau 4 bulan lebih. Terusnya mekanismenya di sini kita belanja sapi, terusnya kita taruh di kandang penampungan, kita vaksin, kita berikan obat cacing, terusnya kita kasih vitamin, kita suntik hormon, ya kita kasih pakan yang bergizi, kasih yang nutrisinya tinggi, kasih serat. Kasarnya nggak cuma rumput aja, kita kalau sudah di Jakarta kasih konsentrat, ampas tahu, onggok singkong. Berarti ya. Masih banyak prosesnya ternyata ya? Banyak. Jadi kan kadang orang hanya melihat dari enaknya aja gitu kan? Ya bisa memang tuh Bang. Kadang orang-orang lihatnya, wah enak ya sapinya banyak gitu, untungnya gede. Tapi mereka nggak tahu prosesnya untuk usaha sapi ini. Ya nggak cuma kita mengharapkan keuntungannya saja, tapi pelihara sapi itu harus dengan hati juga. Nggak cuma dikasih makan gitu, tapi kita perlu perhatian, kita periksa satu-satu. Kalau ada yang kurang sehat ya buru-buru kita obatin gitu, kita kasih vitamin. Kalau untuk cara jualnya di Jakarta gimana Bang larinya? Kalau cara jualnya saya biasanya, kebetulan kandang saya tuh di pinggir jalan ya, jadi ya sekalian kandang sekalian lapak juga. Selain itu juga saya ada marketingnya, dan dengan bantuan medsos juga, dengan YouTuber, Instagram, Facebook, ya terutama dari mulut ke mulut. Dan langganan saya biasanya tiap tahun balik lagi. Oh jadi langganan itu perlu di continue ya? Iya. Pelayanan juga gimana pelayanannya? Yang jelas kita jaga kesehatannya, kualitas hewannya harus gemuk-gemuk. Jadi insya Allah pelanggan juga nggak kabur gitu. Kayak misalkan pelayanan seperti misalkan H-10 lah katakanlah. Biasanya kan orang tuh nge-DP, itu bisa diambil, diantar atau gimana pelayanannya? Biasanya pelayanannya saya pembeli kasih DP, terusnya saya kasih jaminan kalau hewannya saya sakit atau mati saya ganti gitu. Dan saya anter hingga tujuan. Kalau kasih pemesan free ongkir juga gitu. Udah terinclude berarti ya semuanya? Terinclude, tapi paling biasa kasih tips buat yang nganter aja sih, ya seikhlasnya itu sih. Karena kan yang nganter juga kadang-kadang kasihan juga keinjek kakinya sama sapinya tuh. Benar. Iya. Ada pengalaman mungkin jualnya mungkin sama artis gitu Bang atau gimana? Atau teman-teman polisi atau gimana yang beli? Ya dari teman-teman polisi banyak juga yang beli. Biasanya saya antar ke Polda Metro Jaya atau ke Polres, Polsek ya pernah juga gitu. Dan yang terjual biasanya sapi-sapi dengan bobot berapa Bang biasanya? Biasanya sih yang rame ini kan kelas-kelas premium ya untuk DKI masjid. Bobot-bobot antara 300 hingga 350 kilo dengan harga 20 jutaan gitu. Kurang lebih 20 juta lah yang rame itu. Selain bisnis sapi, kegiatan lainnya apa Bang di rumah atau ya selain bisnis sapi untuk musim kurban ya hari-hari saya berdinas di Polda Metro Jaya, anggota Polri. Ya masih aktif saya di Satker Yanma. Selain itu saya ada usaha penyedia jasa layanan akikah dengan brand Tasbih Akikah. Ya jadi alhamdulillah tiap hari saya melakukan pemotongan kambing ya untuk usaha akikahnya. Alhamdulillah juga omsetnya lumayan juga. Sebulan itu saya 50 sampai 80 ekor kambing. Bisa dijelaskan detailnya Bang, kayak misalkan untuk bisnis kambing tuh keuntungannya sampai berapa sih? Keuntungannya ya rata-rata 3 hingga 500 ribu per ekornya. Tergantung ya Mas, relatif. Kalau di Jakarta pelanggan akikah juga banyak atau gimana Bang? Alhamdulillah untuk pelanggan akikah biasanya juga dari mulut ke mulut. Terusnya juga kita ada medsosnya di Instagram, Tasbih Akikah, di Facebooknya juga ada. Alhamdulillah, jadi selain offline kita juga
memakai cara pemasarannya dengan online juga. Iya. Jadi alhamdulillah berjalan lancar lah untuk akikahnya juga. Kayak misalkan nih, kalau akikah kan udah otomatis setiap hari tuh kan, Iya. dan bukan musiman kan kalau akikah kan. Nah, kalau untuk per bulan itu bisa keluar berapa ekor kambing lah istilahnya. Ya Nah, seperti yang keuntungan saya, lah, kurang lebihnya bang. untungnya ya kurang lebih 20 hingga 25 juta per bulan. Berarti termasuk ramai juga ya untuk akikah ya bang ya di Jakarta ya. Alhamdulillah rame karena untuk kesadaran masyarakat berakikah makin hari makin tinggi, karena kan mereka meyakini anak yang belum diakikahkan masih tergadai nyawanya kan gitu. Ini bisa dijelasin untuk pengirimannya seperti apa ini bang dan berapa ekor? Ini hari ini kita melakukan pengiriman 17 ekor ke Jakarta, dan insya Allah saya mengawal sapi ini nggak ke Jakarta agar di perjalanan antisipasi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Sapinya kita tata dulu agar saat perjalanan juga sapi itu nyaman gitu. Biasanya kalau ke Jakarta itu perjalanan berapa jam sih? Perjalanan kurang lebih dari Bondowoso ke Jakarta kita rata-rata itu 20 jam. Kita lewat tol, masuk tol mulai Probolinggo di Leces sana, keluar nanti di Ceger Taman Mini. Pernah nggak ngalamin kendala itu saat perjalanan bang? Pernah saya mengalami kendala saat perjalanan, pistonnya itu mobilnya pecah gitu. Jadi kita harus ke bengkel dulu dan memakan waktu itu 2 jam. Setelah itu kita melakukan perjalanan kembali, alhamdulillah bisa teratasi. Jadi kalau saya ikut dalam perjalanan, insya Allah kita bisa mengatasinya. Itu biasanya kalau istirahat berapa kali sih? Biasanya di tol atau rest istirahat area? di rest area saat-saat makan dan saat-saat jam-jam sholat.